Hai guys, jadi kita berada di podcast Bombastik. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Mungkin kalian juga pasti pernah dan menggunakan APK itu. Apakah itu? Apa itu? Yes, itu AI guys. Tentunya menarik banget ya hari ini Ambil. Tapi tidak, kita nggak berdua doang. Iya dong, nanti Jadi, betul. Jadi kita udah siapin narasumber yang dia expert banget dan dia ini seorang cewek cantik banget. Yes, benar banget. Dia aktif di media digital. Sehari-hari dia juga melawan medsos katanya. Mari kita panggil Kara. Nah kan seperti yang kalian lihat di sini ada Kara yang cantik ya guys ya. Halo Kara, apa kabar? Thank you banget ya udah datang di podcast kita. Sorry ganggu itu juga ya. Kak, sibukannya apa nih Kak? Jadi saat ini saya bekerja sebagai praktisi media digital yang mengelola brand fashion. Keren banget ya, pasti sibuk ya kayaknya tuh. Jujur aku nggak tahu. Tapi nah karena mereka itu nggak pernah ada di bagian aku jadi kepo nih. Tulis itu apa sih kak? Jadi tugasnya itu meliputi pembuatan konten, terus membuat perencanaan konten, dan nulis caption, serta berinteraksi dengan audiens. Gitu. Apakah nih kan tadi udah dijelasin bahwa konten bikin konten yang gitu pernah pakai AI nggak? Sering sih, hampir tiap hari pakai sama AI. juga juga kayak sama AI kan. Iya. Nah kalau misalnya pakai AI itu biasanya nggunain cuma bikin apa aja tuh kak? Biasanya sih buat brainstorming gitu ya, cari ide konten, terus analisa tren media sosial gitu. Nah kan dari kakak sendiri menggunakan AI pasti merasakan nggak sih manfaat dari penggunaan AI terhadap pekerjaan kakak sendiri ya? Sangat membantu ya dengan adanya AI. Jadi yang biasanya itu cari ide konten, nulis caption bisa berjam-jam. Nah sekarang itu lebih efisiensi waktu sama AI gitu, lebih cepat. Lebih cepet ya. Iya. Berarti kualitasnya lebih meningkat apa emang sama aja gitu kalau ada dan juga nggak ada gitu? Kalau untuk kualitas sih tergantung ya, soalnya tetap harus ada kreativitas dari kita sendiri. Betul. Benar-benar kan sekarang tuh AI itu ya udah banyak berseliweran di media kayak kita susah untuk bedain nih mana AI yang asli mana yang enggak. Kayak menurut kakak sendiri nih apa sih pendapatmu gitu? Jadi menurut saya itu suatu tantangan besar ya, apalagi kan AI bisa bikin video, audio yang realistis banget. Jadi kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan AI, itu tuh bisa menyebarkan informasi palsu. Bahkan ada yang kayak waktu itu bisa bawa tempel ya kan karena AI jadi kita harus bisa membedakan ya. Tapi kalau ibu-ibu kayak gitu ya, itu sering banget pasti langsung percaya nggak sih? Iya. Oke. Apa namanya kak? Kakak kan sering banget ya berarti gunain AI ini. Pernah nggak sih kayak si AI itu kasih jawaban yang salah gitu? Tidak sesuai ekspektasi. Karena sih kadang AI itu ngasih informasi yang kurang akurat. Jadi kita sebagai praktisi media digital tetap harus verifikasi dulu ya sebelum di-publish. Karena jadi emang peran pentingnya itu dari manusianya ya. Betul, kita harus tetap menyesuaikan itu ya. Oke. Pengurangan kerja. Oh yes. Mengurangi kebutuhan tenaga kerja ya. benar. Awal itu pengurangan. Pas. Nah kak, menurut kakak nih apakah AI ini mengurangi penurunan apa namanya tadi itu? Kerjaan mulai gitu ya. Mengurangi Mengurangi pekerjaan kerja media digital.
bilang Kak, untuk AI ini menurut kakak nih, apa itu mengurangi penurunan untuk yang namanya mengurangi apakah AI ini menurunkan kebutuhan kerja di bidang media sosial sendiri? Kalau menurut saya sih untuk pekerjaan yang teknis atau berulang itu pasti ada pengurangan ya. Tetapi kalau misalkan pekerjaan kayak yang membutuhkan pengambilan keputusan, strategi komunikasi itu pasti tetap dibutuhkan tenaga kerja ya. Jadi gak akan sepenuhnya bisa digantikan atau diperankan oleh AI. Setuju ya, setuju. Apalagi pengambilan keputusan nggak mungkin lah kita serahin ke AI ya. Mana gitu ya kan. Apalagi ini ya, Siapa tuh? milih jodoh. Waduh, benar kita sampai gitu ya. Tanya AI itu dong. Jangan ya. Jadi menurut kakak sendiri nih, kalau dari profesi kakak ini apakah itu akan terpangkas itu karena adanya AI? Karena kan sekarang udah banyak konten yang bisa dibuat dari AI sendiri gitu. Kalau menurut saya sih gak akan sepenuhnya bisa digantikan ya, seperti yang dibicarakan tadi. Soalnya peran manusia itu masih sangat penting. Karena kan AI nggak bisa Menggantikan lah ya. AI nggak bisa tahu dampak sosial, terus etika, budaya. Jadi sebagai alatnya lah ya AI itu kita adalah yang mengorganisir betul. Berarti yang terancam itu ya bukan profesinya, tapi melainkan gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru dan tentunya yang sangat cepat ya. Ya betul, jadi saya setuju ya. Soalnya kita harus beradaptasi dengan AI gitu. Jadi manusia yang unggul itu yang bisa beradaptasi dengan AI. Dengan perkembangan teknologi. Kalau Kalau kita ketinggalan zaman ya, itu ya udah kita nggak percaya. Jadi banyak miss dan juga disinformasi yang kita tangkap. Kalau dari menurut kakak sendiri, tampilan apa sih yang perlu banget dari bidangnya kakak sendiri ya, itu yang tadi media digital ya? Jadi menurut saya keterampilan yang harus dimiliki yaitu literasi digital, kemampuan storytelling, terus pengambilan keputusan serta strategi komunikasi. Oke, dari diskusi kita Ada pemayu Apa yang pemahaman etika. udah nggak apa-apa. Sebenarnya dalam diskusi kita kali ini tuh si AI itu banyak banget yang manfaatnya gitu untuk beberapa profesi gitu. Tentunya kita juga harus bisa beradaptasi dan kita juga harus bijak dalam menggunakan AI ya tentunya. Jangan sampai kita tuh salah menggunakan AI dengan kayak menggunakan muka orang bukan yang tidak senonoh dan jangan sampai seperti itu. Jadi harus bijak, benar nggak sih? Thank you banget. Iya, thank you banget Kak. Biar waktunya di sela-sela kesibukannya kakak pastinya ya. Tapi kakak udah luangin waktunya untuk ini berdiskusi dengan kita. Dan juga kakak lebih tahu gimana dia berbidang fashion mengelolanya gitu ya. Ya. Bener banget. Terus sama sih kayak jadi ngomong. Lihat udah dari sekian aja. Oh iya, tunggu. Karena itu kemampuan beradaptasi. Itu lagi nggak usah ya. Oke, menarik banget untuk malam ini. Tentunya buat teman-teman semuanya harus bijak dalam menggunakan AI dan jangan sampai apa-apa AI ya. Jadi kita juga harus belajar untuk mengasah kemampuan kita. Oke, menggunakan AI tapi ini sebagai pembantu ya, alat yang tidak bisa digunakan. Iya, jadi kita juga harus tetap berpikir secara kritis. Oke, itu aja paling kakak. Thank you banget ya buat malam ini. Makasih banyak. Tentunya mungkin next kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin bisa nih podcast selanjutnya. Saya aja. Oh iya.
Saya tidak. Saya Ros. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya gitu. Oke. Hai guys, kenalan hai. Saya Rida. Saya Ros. Saya Ara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Kalau mau komentar kan? Oh iya. Cek call to action. Oh. Oke. Jangan lupa buat teman-teman yang sering pakai AI bisa share di kolom komentar kita. Nanti kita akan balesin ya. Pasti. Gitu kan.